tak lupa salawat serta salam mencurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir hayat, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para ulama, dan semoga termasuk semua yang senantiasa mendapat syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembimbing SMA SMK Desa Matua, yang saya hormati Ustadz yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan seterusnya teman-teman yang sudah seperjuangan dengan saya. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimahnya, langsung saja saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, protokol yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sarah tilawahnya yang akan dibacakan oleh Edo dan Yani kepada saudara dan saudara yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكبروا الله على ما
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara-saudari tadi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi terbukalah hati kita berlanjut ke acara selanjutnya. Selanjutnya pidato singkat yang akan disampaikan oleh Elsa. Kepada saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jemaah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA SMKN 1 Bantul dan yang saya hormati Bapak Ibu guru pembimbing, santriwan dan santriwati dan yang seterusnya, teman-teman yang insya Allah selalu bahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, inayah, dan serta nikmat iman dan Islam kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memulai pidato saya yang berjudul merubah insecure menjadi bersyukur. Setiap orang pasti ingin mencapai kesempurnaan dalam hidupnya masing-masing, baik kesempurnaan materi, intelektual maupun fisik. Jika tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar umum, ketidakkepercayaan diri terus menguasai diri dan berujung pada masa insecure. Bentuk tubuh, warna kulit, jodoh, pekerjaan, materi, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan pandangan masyarakat akan dikatakan buruk apabila tidak mencapai standar umum oleh standar masyarakat pada era sekarang. Hal itu terjadi karena keseiringan
dengan orang lain. Dirinya fokus pada kekurangan yang dimiliki dalam diri tanpa melihat kelebihan, potensi, atau keunikan-keunikan pada dirinya sendiri. Nah, ada beberapa cara agar menyudahi rasa insecure kita. Pertama, menerima diri sendiri, di mana penerimaan diri sendiri adalah hal yang paling utama agar kita tidak terus-menerus dalam membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah diatur dan porsinya masing-masing. Kedua, yaitu memaksimalkan diri atau kelebihan di mana tiap orang itu memiliki potensi dan kelebihannya masing-masing. Ketiga, jangan suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena masing-masing orang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana pekerjaan yang akan dimiliki. Keempat, yaitu jangan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seperti dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan segala kuasanya Allah menciptakan manusia dari berbagai macam suku dan warna kulit. Kelima, atau yang terakhir, perlu dipahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin bila yang terakhir kalinya, manusia itu diciptakan untuk menjadi nyata, bukan sempurna. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang saya salah, jangan simpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari. Selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibu Haji Datuk Abdul Jati yang akan menjelaskan tentang Subang Dobale dan Bahaya Kuzi. Kepada Ustaz Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama kita hormati Kepala berikut seluruh majelis guru, tenaga pendidik dan kependidikan SMA SMK Kecamatan Matur. Berikut yang kami banggakan dan kami idolakan, para santriwan santriwati. Jadi kalau di SD, SMP, SMA, SMK siswa siswi, tapi karena pesantren ini menjadi santriwan dan santriwati. Setuju? Bangga wak jadi santriwan dan wajib bangga jadi santriwati.
sekalian, pertama bersyukurlah kepada Allah. Allah yang maha tahu, lebih tahu lo dari orang yang sok tahu. Allah yang maha dahulu, lebih dahulu lo dari kata-kata dahulu itu dahulu. Dan Allah itu akan tetap dahulu meskipun yang dibuat yang paling dahulu. Maka kita wajib meyakini Allah ada. Apa bukti Allah ada? Adanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara beriman kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah adalah meyakini kalau Allah itu ada. Nampak di mata, tak tampak. Nampak di telinga, tak terdengar di telinga, tak terdengar. Ba'a meyakini apakah Allah itu nampak? Menampak dengan mata ciptaan Allah itu membuktikan dan awak bisa merasakan kalau Allah itu wajib ada. Maka dalam ilmu tauhid namanya wajibul wujud, wajib ada. Tak mungkin tak ada. Tapi kalau awak, kalau makhluk, kalau selain daripada Allah, itu namanya mungkinul wujud. Mungkin ada, mungkin tidak. Maka atih karunia Allah, atih paragiahan, atih pemberian di antaranya yang ada dalam badan wa, dari ujung rambut sampai ujung kaki, wajib kita syukuri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah. Ba'a doa, itulah doa salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka makin banyak bersalawat itu diperintah. Siapa yang memerintah? Allah, tidak Nabi yang menyuruh. Cuma ketika ada perintah Allah dalam Al-Quran menyuruh bersalawat, apa kata Nabi? Man shalla, siapa yang membaca salawat yang telah diperintah oleh Allah alayya, kepadaku, marratan, satu kali membaca salawat, sallallahu alaihi, maka Allah akan menghadiahkan kesejahteraan lo kepada orang yang membaca itu asyarata marratin, 10 kali. Jadi banyak-banyak baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah salawat, tak boleh pula lupa bersalam kepada baginda Rasulullah. Baca cara bersalam, assalamu alayka ya Rasulullah. Inilah banyak didendangkan, disenandungkan salawat dan salam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Coba salawatnya. Ya Nabi, salam alaika.
Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga Allah yang maha mencari, maha mendengar, senantiasa mencatat dan memerintahkan kepada malaikat untuk mencatatkan setiap kalimat salawat yang kita bacakan sebagai bukti kalawat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah nana yang berhadir pada masjid Jamiah pada siang hari ini sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanahkan kepada kami untuk mengajarkan materi sumbang dua balik. Maka sebelum itu para luar adukan ta'aruf sikit, karena orang ada mengatakan ndak kenal maka ndak sayang maka ndak cinta, sehingga bukti dekat adalah tahu. Jadi daki itu bukan jarak saja, tapi daki secara etika adalah silaturahmi. Lain daki wak juangku tu, lain daki rumahnya tapi tak tahu tasianya entah. Itu tak daki. Tapi daki dengan makna tahu, kenal, sehingga bisa wak silaturahmi. Maka ambo yang hadir pada siang hari ini, anak itiak, anak angso, anak anggang atih baluka, nan kaciak bapak magiah namo, kok kadang mama membali galang, itu ada Minangkabau. Jadi kaciak pada mau kadang bagala. Jadi gala itu kalau dalam bahasa Arab namanya kunyah. Jawa gala kebesaran. Maka aku punya nama Hayatullah Kumaini. Ada yang tahu Hayatullah Kumaini? Dulu anggaran sebelum tahun 1980-an itu Ayatullah Kumaini salah satu tokoh Syiah di Iran yang dielu-elukan, banyak pengikut, punya pasukan, punya kekuatan. Maka di agihlah namo di orang kaya yang sangat antusias barangkali dengan nama yang sama dengan pemimpin Iran, Hayatullah Kumaini, tapi yang mana pemimpin Iran. Pokoknya salah itu Syiah itu aku yang ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada yang menganggap Ayatullah Kumaini itu kan Syiah itu orang yang banci ke Abu Bakar, banci ke Umar, banci ke Utsman, sayang ke Ali bin Abi Thalib. Tapi kok Ayatullah Kumaini yang ahlu sunnah wal jamaah. Itu nama lahir matua tanggal 7 Juli 1982. Kalau 800 latai suap benar ni. 1982. Aduh nang lahir tu 82. Lahir angkuat etik wah amak wah, aduh mak tu 82 ni. Oh ya dulu. Berarti sampai 21. Sehari-hari aku bertugas di kantor KUA Awa Birugo 3 Baleng sebagai administrasi atau jabatan fungsional umum pengadministrasi di kantor KUA. Jadi kalau ada anak-anakku besok kau nak nikah kawin, lapor dulu capek, boleh dientrikan di SIM web online. Di keluar buku nikah,
dikeluarkan kartu nikah, kapan perlu disinkronkan sekali kakak KTP-nya. Nah, tapi jangan bisuat, tamat sekolah dulu. Awak tak sasa, dia bisuat je lah. Nah, tak diam. Tamat sekolah dulu. Karena undang-undang perkawinan itu tidak melayani kecuali dispensasi pengadilan di bawah 9 balik tahun. Ada nalah 9 balik. Nah, good lah. Aku tunggu mas 9 balik. Sampai tinggal di sidang tanah Nagari Matu Mudia. Jadi berulang kopi tinggi. Itu barangkali sekedar perkenalan sikit. Tambahannya alhamdulillah lapunya surang kurang rumah baru 3 orang anak. Tambah rumahku enggak nanci itu saya tak bi. Kurang batang buah, kurang anak nabi. Dan anak buah muasnya salah. Saya lihat lawak makan berbuku sahur. Lah habis nasi dipilih ditambah atau nabi. Lah habis, baru ditambahan. Tak boleh tambah. Pilih dan tukar-tukar. Lanjut kepada materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Sesuai jo awak di Minangkabau yang lakunya falsafah. Apa falsafah wak? Ada pasal di Sarah pasal di kita Allah. Ada orang dua pantun. Si muncak mati tarambau, kaparak mambau ladiang, lukolah bau kaduonya. Ada jasarak di Minangkabau, ibarat awa dengan tabiang, sanda menyanda kaduonya. Sakyang ariknya hubungan ada jasarak. Ibarat kuku dengan daging, ibarat awa dengan tabiang. Tak bisa ditangkan dan tak bisa dipisahkan. Itu maka kalau apa? Ada pasal di Sarah pasal di Kitabullah. Cala Allah tajam pun ado, tinggal dek bawa menyampaikan. Sarah Allah adai pun ado, tinggal dek kita memakaikan. Awak melek lah dibuat orang dulu, lah dia ada rancangan, lah ada undangnya, tinggal jawab mama kan. Cuma kondisi wak hari kini karena perubahan zaman, lah banyak lo pergeseran nilai. Aku yang kau sampaikan. Maka sabalun awak kasumbang 2 balik. Apa sejarahnya ada pasal di Sarah itu? Apa nan adai, apa nan Sarah? Apa perlu tahu? Sebab kalau dahulu orang membuat rumah, kalau ada orang bertanya, mana dulu ada itu Sarah? Itu kan ada pertanyaan yang semacam itu. Ada yang mengatakan dulu ada itu Sarah pun tiba kemudian. Ada yang mengatakan dulu Sarah ada, orang dibuat orang kemudian. Sebab Sarah kok produk Allah, ada produk manusia. Maka awak tak persoalan nak panjang awak dulu kemudian yang jadi kedua-duanya awak pakai. Kalau dulu orang membuat rumah, taruhlah ada itu dulu. Sarah kemudian. Jadi dulu orang membuat rumah itu rumah kayu dulu. Dirangkai tunggak jariau. Jariau tahu jariau? Jariau itu alih papan tuan. Kalau lantai rumah papan, alihnya itu namanya jariau. Di karang tunggak dibuat jariau. Lanjut kaparan, taruh kapok bubuang, kasau. Caranya Syekh Ar-Rasuli. Syekh Ar-Rasuli itu tahu siapa tak? Ini Canduang. Jadi Nyak Canduang itu Syekh Ar-Rasuli, Sulaiman Ar-Rasuli. Nama beliau
Galanunya canduang punya pondok pesantren sampai kini masih baraja orang di situ, itu tarbiyah canduang. Bila nyati duitnya siswa tahun na tahun ini canduang tahun 1871 sampai 1970-an. Tahun 70 patang meninggal. Jadi itu mengatakan kalau falsafah ada basandi sara basandi kitabullah itu sabalun perang padri. Perang padri bila 1935 setek lain. Sebenarnya dari awal dulu 1905 berhenti perang sampai balik 1935. Sabalun itu lah ada sumpah sati Bukit Marapalam yang mengatakan adek Minangkabau ko sandinyo sara ko sandinyo kitabullah. Itu pendapat pertama bila adek pasandi sara pasandi kitabullah diundangkan atau dijadikan falsafah. Yang kedua menurut Safnir Abu Naim iko mengatakan sabalun itu lolai tahun 1702 balik. Ketika apa? Ketika orang mengerarkan yang digagas oleh Tuan Kunan Tua sekitar 1720-an, 2 balik sampai 1720-an yang melakukan reformasi. Karena ketika itu orang lah barang dek. Tapi ada itu tidak sesuai dengan agama Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperbarui dah ada itu. Jadi baraknya ada itu kapalo pak. Sarak tu kapalo pak. Yang ada itu peci. Kalau misalkan sampai peci di kapalo, nanti tarah kapalo pak atau peci itu tukar nomornya. Peci itu tukar nomornya. Tak boleh kapalo di tarah no. Sebab kapalo ko sarak. Agama kita Allah yang ada itu kupiah. Bekola perlu kapak pak sampai tepi pak kali petang maka pak tarah lah kapalo ko setik. Tawalia pak. Itu tentang sejarah. Kemudian di dalam adat Minangkabau ulamu dia kaulu mati disembah ikan tilan pusako niniak nanda ulu Allah babuhua bakanakan. Apa buhuanya durang? Itulah yang jadi pasapah adat. Di antaranya sumbang 2 balik. Sumbang 2 balik. Sumbang itu bahasa Minang. Apa arti sumbang? Segala sesuatu. Coba sepakai arti sumbang tu lah. Kau para lulu, kau nampaknya berbeda pada ulama. Ada yang tahu arti sumbang? Sumbang tu kumbang bu, nambatan 2 enggak. Itu pakai kan. Sumbang artinya adalah jangga. Tidak sesuai. Atau sumbang 2 balik. Maka ada 2 balik keadaan, ada 2 balik tingkah laku yang sumbang kalau karajuan. Maksudnya apa? Maksudnya ikut kedua balik kegiatan kau menjadi rutinitas wak.
tagah, duduk, mengecek, bakurena, berjalan, itu jadi karajo harian. Tapi ada beberapa kegiatan yang kalau karajoan itu sumbangnya, jangganya, tidak sesuai dengan adat awak di Minangkabau. Apakah haram dia kamu? Tidak sampai ke level haram. Karena dia kamu tuh halal haram tuh ada hukumnya, ada dalilnya, ada ketentuan. Menurut fikih namanya hukum mukallaf. Tapi kalau yang sumbang kok jangga. Kalau mengarjokan dan jangga, tidak cocok nampak dorang. Mungkin sama dikuat. Kata Al-Quran, makanlah apa yang ada di laut dan yang ada dalam isinya. Atau binatang tak berdarah itu halal di dalam syarak agama Islam. Binatang tak berdarah halal. Kabuyuan ada darah. Kalau orang makan kabuyuan, tapi tidak haram dulu. Memang kau nak tahu dewa? Karena jangka awak tak biasa. Jadi sama itu awak cara martikan. Jadi gini, untuk sumbang dua balik itu memang dahulu orang tua dahulu majakan itu untuk perempuan di Minangkabau. Laki-laki parusi di Minangkabau ada sumbang dua balik untuk orang parusi. Memang untuk orang laki-laki perlu tahu sebab orang laki-laki kok kamam paliaro parusi. Saya yang wak paliaro pertama ada 3 orang parusi Jawa. Pertama orang kaya wak, yang kedua sana perempuan wak, nan ketiga anu lain. Kalau lepas 9 balik ukuran anak dia wak, anak besana awak, anak karean wak, itu anak. Itu 3 tu wajib wak pelihara. Kalau wak lah baru matanggo, baru cukup kampik jo istri. Dia tahunya tentang sumbang dan dua balik. Karena sumbang dua balik itu adalah karajo orang yang dikarajokan kurang parusi tapi jangga, tidak pas. Di antaranya apa? Pertama sumbang duduk. Jadi duduk orang parusi kok. Jadi tidak boleh duduk aku boleh duduk kalau tidak boleh. Cuma ada duduk kok yang sumbang. Ada yang tidak sumbang. Aku perlu tahu. Di antara sumbang duduk itu kata orang kalau wak parusi duduklah basim kuat. Itu menjaga muruah dan martabat awak. Bang orang parusi itu diatur bana dia ada Minangkabau. Sebab orang parusi itu di Minangkabau di paliaruan. Tidak dianggap remeh. Banyak adat lain, banyak kebudayaan lain yang menganggap remeh orang parusi. Tapi kalau di Minangkabau di paliaru di Anjung Tinggi sehingga orang parusi itu dia namo. Apa namanya? Bundo kan? Kandung limpapeh rumah nan gadang. Limpapeh itu tahu apa tahu tak? Tunggak. Kalau orang ambil rumah dulu, tunggak di tengah yang tinggi malanji kate itu di tengah-tengah rumah, atau limpapeh namanya. Itulah yang budokan doang. Limpapeh rumah nan gadang, Sumara Anjuang Paranginan, acang-acang dalam nagari. Pandai magak magiahkan tantu mata matunan mahatur sagalo karajo di rumah. Itulah bundokan duang. Tugasnya di dalam rumah. Rumah ba'a kabarasiah, rumah ba'a kata susun tertata rapi. Itu karajo bundokan duang. Maka ada beberapa kegiatan yang sumbang dua balik namanya. Pertama sumbang duduk. Jadi peraturan bahwa cara duduk yang paling pantas untuk perempuan
Menurut adat Minangkabau adalah duduk basimpuah. Tak boleh duduk baselo. Kalau awak duduk pasamu di orang lain, tapi awak ka baselo, baselo manalah, tapi buat ruangan surang awak saya di dalam tu. Jadi tak sampai ke level haram. Kamu tak boleh duduk baselo, karena duduk baselo tu duduk orang laki-laki. Awak kodrat awak perempuan bukanlah setara, tapi memuliakan perempuan. Duduklah basimpuah, ijan duduk baselo, saroman orang laki-laki. Jika duduk di kursi, kalau duduk di kursi bajuntai maka rapean bawa. Itu untuk memeliharau kehormatan. Dan kalau awak naik kendaraan, ijan sampai duduk mengangkang. Sabok jangga pandangan orang. Laki-laki je padusi tidak sama di Minangkabau. Wajib dipelihara. Dia tahu tu orang padusi. Sumbang duduk baselo, sumbang duduk mengangkangan kaki, sumbang duduk. Kau sumbang kau tak ada kau jadi karajuan, tapi awak sama itu loh. Maka awak butuh keteladanan. Di antara keteladanan tu, ajarkanlah anak-anak yang sebaya Jawa. Misalkan anak man, anak pondok pesantren, apa awak anak SMA, anak SMK, tidak salah dia doh. Malah bangga awak orang Minang, meskipun sekolah di SMK, SMA, tapi akhlaknya, kehormatannya lebih tinggi daripada anak-anak pondok pesantren, lebih hebat daripada anak-anak madrasah aliyah. Amin ya Rabbal alamin. Khusus sumbang dua balik adalah pesan leluhur yang ditujukan kepada perempuan di Minangkabau, Bundo Kaduang dan Putih Bungsu. Dalam bertingkah laku sehari-hari tetap menjaga perasaan, menjaga hati orang, jangan singgung karena ia talantuang katurun. Menjaga hati orang tu ndak orang lain saja, kadang-kadang wak pandai benar menjaga hati orang. Kawan, menjaga hati guru, tapi menjaga hati orang lain wak tak pandai. Ada itu perlu menjaga hati dalam sumbang Korena tu. Yang pertama menjaga hati orang lain dan sampai ibu hatinya. Menjaga hati apa amak, menjaga hati guru wak, menjaga hati kawan-kawan wak, supaya wak tak sumbang Korena. Barangkali itulah kajian tentang sumbang dua balik. Mudah-mudahan dengan mengetahui yang sumbang tadi, awak di Minangkabau menjadi perempuan Bundo Kaduang yang bak kata orang alun bakilik lah bakalam bulanlah sangkok 30 alun dilihat nyolah paham rasulah tiba dalam tubuh. Bahkan saking baiknya orang perempuan di Minangkabau tahu dirantiang kaman cucuak, tahu didahan kamaimpo, pandai menjago lebih kurang. Karena apa? Karenalah paham tentang sumbang dua balik. Mana sumbang dua, mana sumbang tagak, mana sumbang berjalan, mana sumbang makan, mana sumbang berpakaian, mana sumbang bakato, mana sumbang batanyo, mana sumbang menjawik, mana sumbang bakurena. Sangkian tahunya wak, jadilah wak perempuan di Minangkabau orang yang arif budiman. Sehingga arif tu bisa buat orang kamu dia bidua talenggang karucui josali guri dalam rumi pandai batenggang tando bamain akabudi. Jadi tando bamain akabudi mengerti dan paham cara bertingkah laku, cara berperangai supaya ndak sumbang, ndak jangga, indah aneh, indah asyang, ndak perang orang atau mama-mama awak mencari parangai dan tingkah laku. Barangkali itu saja sebelum kita sudahi. Dia kesempatan beberapa orang untuk bertanya. Pertama 3 orang dulu. Awak kata ini sajalah. Ada apa bertanya?
Tunjuk tangan. Sabuyan namo. Tanya cik Pak. Atau lama sudah nalai Pak katakan itu apa? Itu tidak boleh tanya sama itu. Sumbang. Halo? Nah, Bella, mungkin menjelang awak mengajukan pertanyaan. Saking hebatnya awak di Minangkabau. Menurut cadia cadokio bapadang laweh joaka balu kuat dalam jobudi. Maka orang di Minangkabau selain sumbang dua balik ada 7 para karung yang membuat awak jadi orang babudi di Minangkabau. Jadi ada 7 yang membuat awak jadi orang berbudi. Siapa? Yang 2 balik tadi kan budi, tingkah perilaku keseharian yang menjadi akhlak. Di antara ciri orang berbudi di Minangkabau adalah pertama kalau bakato tidak sombong. Jadi kalau orang yang bakato sombong itu adalah orang yang sumbang dalam bakato. Tapi orang yang berbudi di Minangkabau kalau bakato tidak sombong. Pertama, kalau bakato tidak sombong, artinya apa? Mengecek di bawah-bawah. Kok roda sedang di atas, tampuak sedang bakata. Awak sedang hebat, nilai orang sedang tinggi. Ketika itu jauhkan sombong jota kabua. Sabab sombong jota kabua itu pakaian dibilik dengan setan. Sabab awak ko alam ko baputa di sumpunyo. Bumi bareda ajo pusing. Kini basah bisuak ko karyang. Nan diate pasti ke bawah. Nan di bawah kadang nyokate, maka tak boleh awak sombong. Supaya awak tak sombong, hati-hati, jangan sampai sumbang ketika bakato. Yang kedua, kalau mengecek bahakimah, itu semuanya yang tadi. Pertama, kalau bakato tidak sombong. Dan kedua, kalau mengecek bahakimah, kato dari indah menyalasai. Bapikir dulu kabakato, usah mengatokan anta pikir. Sabab sado anta pikir jawab, dah kuliah sado jawab kata awak harus ada saringan atau harus ada filter. Kata awak tu harus selamat dorang. Kok bana tidak tawan diam, kok karih tidak tasolang. Jadi panama ke orang banyak. Itu cara orang mengecek bahakimah. Artinya apa? Pikirkan dulu kamu mengecek. Usah mengecekkan anda pikir. Mungkin banyak anda pikir ya, tapi seharian dulu. Kau pasti atau tidak kecekan? Ketika yang tidak pasti kecekan, maka ketika itu sumbang wak dalam mengecek. Jadi pertama orang berbudi di Minangkabau, kalau orang bakato tidak sombong. Yang kedua orang berbudi di Minangkabau, kalau mengecek bahakimah atau ada maknanya, ada tujuannya, dalih ajarannya. Yang ketiga orang yang berbudi di Minangkabau adalah kalau menolong tidak ria. Artinya apa? Orang Minang tu suka beragiah pasidakah. Kalau menolong indah ria,
Paibu bagi si bansai, penyayang bagi naninda. Apalagi kini bulan Ramadan. Nggak boleh jangan melangkah. Atu siano tu kalau tidak diden, atu ya menyabik kebaikan dia doain orang lain. Maka makin wak sabitkan kebaikan, makin tidak dicatat itu sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kalau bakat tidak sombong, yang kedua kalau mengecek bakimah, yang ketiga kalau menolong indah ria, yang keempat kalau babantah tak padandam. Kalau babantah atau basilang atau di orang lain tak do dendam. Itu orang yang baik kimah. Artinya apa? Artinya wak kok tumbuh basilang kato. Pandape tidak sapangana. Atau ide tidak pasasuaian. Ketika itu awak dek karena awak baru sana dapat diribu hilang di sama. Dibatin bapantang kamaranggang. Sebab awak hubungan silaturahmi. Kecewa kau dapat pane senari. Sebab kamu awak kamu jamuan. Kecenan surang lagi kau dapat hujan senari. Sebab orang gaitnya sedang pasawah. Tak siapa dapat dong. Tak boleh awak badan dam. Hilang dapat diribu hilang di sama. Dibatin bapantang kamaranggang. Sebab apa? Awak menjalin silaturahmi. Atau ciri orang yang dianggap berbudi di Minangkabau. Yang pertama bakat tidak sombong, yang kedua kalau mengecek bakimah, yang ketiga kalau menolong indah ria, yang keempat kalau babantah indah pandan dam. Yang kelima nyampang susah tak gampang. Kok tumbuh awak sarang payah tak gampang mana? Artinya apa? Nyampang cobaan tibu. Awak bansai penyakit ampiang dunsana candona lain. Ketika itu iman di pataba. Sebab Allah sedang menguji, sedang mencuba awak. Sebab kalau awak tak beriman, marah awak, berkeluh kesah awak. Jadi orang Minang tu kalau nya dapat cobaan tidak pernah marah. Awak bansai penyakit ampiang dosana calona lain nan sayanglah jauh lo. Ketika itu awak sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kelima, yang keenam, orang yang berbudi di Minangkabau adalah kalau disapu tidak penyinggung. Kalau ada nama aja, kalau ada nama menunjuai, kalau ada yang mengenakan awak, artinya kok ada nanti pada sehat, datang kritik dari kawan. Ketika itu orang sayang awak sangko jajo. Kok tak langsung, inyo suri. Kok tak dorong, inyo kembali. Rila jemaah di banyak. Jadi kalau ada yang magia tahu awak, kalau ada yang majan awak, hati awak semuanya. Atau mengajarkan kritik saran awak, jadikan kritik dan saran itu sebagai batu loncatan menjadi orang sukses. Kamu ingin kata-kata Agnes Monica ketika ditanya, bang kok jadi orang sukses Agnes Monica? Kecil orang nak tanya, apa jawabnya? Ambo banyak dicimei orang. Maka cimei itulah jadi pelacui supaya awak sukses. Tapi ketika dicimei orang atau diinginkan orang, awak sakit hati atau awak patah bujuh, ketika itulah siap-siap awak menjadi orang yang gagal dalam menjalani hidup dan kehidupan. Jadi awak akan banyak tantangan, akan banyak rintangan. Semakin tinggi batang kayu, semakin kuat peluanginnya. Kini anak-anak baru SMA, sebentar lewatlah di perguruan tinggi. Ketika di perguruan tinggi, beragam loh cobaan. Maka cobaan itu awak di Minangkabau yang beragamakan dengan Islam, pataba iman. Yakinlah kepada Allah. Indah kata jadi sesuatu kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ketujuh, orang yang berbudi di Minangkabau adalah kalau bagau hendak membingi. Kok ada kawan jatuh asuk, padinya masak, jagung mopiah,
antimun mengarang buah lado basalok batang, maku banyak yang pitinya, kayunya. Mencari kawan wak yang lah kayu tu harusnya wak tak bingi. Tu tu bersyukur awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lai wak punya kawan-kawan yang sukses. Nanti anak-anak apa akan merasuan? Awak kan banyak bakal semua kadang akan punya nasib masing-masing. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi politikus, ada yang jadi menggalihnya, ada yang jadi petani dan beragam karajo itu. Awak tak boleh bingi-bingi. Itu cara awak di Minangkabau supaya awak jadi orang berbudi. Jadi ada tujuan. Pertama kalau bakat tidak sombong. Yang kedua kalau mengecek bakimah. Yang ketiga kalau menolong tidak ria. Yang keempat kalau berbantah tak panandam. Yang kelima kalau dicubu tidak tagamang gagah cobaan. Yang keenam kalau berbau ada pembini. Yang ketujuh yang keenam kalau disapu tidak penyinggung. Yang ketujuh kalau berbau tidak pembini. Itulah ciri orang berbudi di Minangkabau. Selain sumbang dua balai tadi, awak wajib atau mesti memakaikan sifat-sifat supaya tinggi nilai awak. Pertama dinilai oleh masyarakat, oleh orang gaib, oleh orang kampung awak, yang pasti adalah penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab awak tak bisa lapih dari Allah. Tak bisa awak lapih. Taruhlah kini awak jauh dari orang gaib awak, tak nampak di doa cara awak tagah, cara awak duduk, cara awak makan. Tetapi Allah selalu mencari awak. Allah selalu mencatat awak. Ambil buku awak di rumah sekolah, bekau tiba di rumah awak jadi orang pelawat. Allah Maha tahu. Maka orang di Minangkabau menyangkutkan sado-sado urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bukti keimanan yang paling hebat. Sehingga jadi orang Muslim sejati. Sehingga awak Minangkabau, itulah orang yang paling baradai. Jadi kalau ada orang Minang, orang baradai itu bukan orang yang pandai berpatah petitiah, bukan orang yang pandai bersilik barandai saja, enggak. Tapi orang baradai itu adalah orang yang mengamalkan ajaran Islam. Itu orang baradai. Bang kau itu guna tua, sabo adai pasal di sarak pasal di kitabul adai mengatur, sarak memakai. Artinya apa? Apapun kata adai dipakai, apapun katanya sarak dipakai oleh adai. Kecil sarak solat, maka awak adai awak sembahyang. Puasa kecil sarak, maka adai awak puasa. Jadi apapun kata sarak yang mamakan siang adai itu madu. Aku awak adai itu. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, atau ada yang kamu ngarajokan karajo sarak. Itu arti ada pasal di sarak pasal di kitabullah. Kini alhamdulillah untuk awak di Indonesia, kalau dulu awak kan mengantuan pasapah ada pasal di sarak pasal di kitabullah. Itu dulu. Tapi kini sejak tahun 2022 lah ada undang-undang tentang Provinsi Sumatera Barat. Boleh awak cari atau awak searching beko undang-undang tentang Provinsi Sumatera Barat nomor 7 balik tahun 2022. Saya lihat pasal 5 ayat C yang mengatakan adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah. Adai pasal di sarak pasal di kitabullah sesuai dengan aturan adat salingkan negari yang berlaku serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat nagari, ritual, upacara adat, kemudian situs budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Jadi undang-undang tentang Sumatera Barat
yang menunjukkan Sumatera Barat itu punya 9 balai kabupaten kota. Di pasal 5 ayat C-nya mengatakan orang Minangkabau Sumatera Barat itu ada di situ orang Minangkabau. Orang Minangkabau apa? Ada bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Kitabullah. Jadi tulisan ada bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Kitabullah itu indah jadi pasapah lain, lah jadi undang-undang wajib awak aman. Beko ada turunannya PP, ada turunannya menjadi pergub, beko menjadi surat edaran perbupati beko menjadi surat edaran beko menjadi himbauan beko bisa lo menjadi peraturan di sekolah, bisa lo menjadi peraturan di nagari. Karena awak lah punya undang-undang ada pasal di Sarak pasal di Kitabullah. Ada yang mengatur Sarak memakai apapun katanya Sarak itu pakaian ada yang awak. Sehingga tadi lewat sabian prosesi apapun kegiatan yang menyangkut jo Sarak jo ada kalau bertentangan jo Sarak tinggal. Ada akhir-akhir gua menengah kearifan lokal. Kearifan lokal misalkan orang Bademino atau orang Papua hanya dapat taruh dong. Itu kearifan lokal, itu bukan kearifan lokal. Itu membuang hari. Nah, jadi kalau ada orang tua lewat yang mengarjokan itu, awak dan muda punya itu atiru atirulah maisi waktu yang maksimal. Yang kearifan lokal bukan Bademino Papua itu kan, tapi kearifan lokal yang dimukasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Balik tahun 2022 itu adalah misalkan ada Baraja Silih pakai sasaran, ada Baraja Randai pakai kelompok atau grup kesenian, ada Baraja Tari Piring, ada Baraja beragam kegiatan-kegiatan seremonial adai. Itu mungkin yang dianggap kearifan lokal. Tetapi kalau ada orang Bademino itu bukan kearifan lokal, Papua bukan kearifan lokal, Madu Ayam bukan kearifan lokal. Kalau ada orang mengizinkan atuan dari waktu orang risuah itu salah pemahaman seperti itu. Sebab saja sumpah huki santi marapalam ada pasal Sarak pasal di Kitabullah, maka sakatiko itu apapun karjo ada yang tak sesuai jo Sarak ditinggalkan, diakui, didelete, diganti dengan yang lain. Amal itu apa? Di Minangkabau. Barangkali itu, silakan kalau ada yang kabarnya. Pas. Yakin tak dong? Alhamdulillah. Berarti kalau seorang itu paham dan mengerti benar apa yang disampaikan saya tadi. Tapi tidak salah terungkung. Kini kami punya Android, bisa direkam jadi audio visual, bisa direkam jadi video, dan itu bisa diulang karena teknologi. Tapi yakinlah, kalau orang Minangkabau itu menjunjung tinggi Sarak atau Kitabullah. Orang Minang tuh anti malamah-lamahkan Sarak. Jadi kalau aku jadi orang Minang, sembayang jangan pernah tinggal, puasa jangan pernah tinggal kecuali yang disyariatkan. Beko jangan awak orang Minang tapi puasa enggak, mustahil orang Minang tuh tidak bagamu. Awak orang Minang tapi tidak sembayang. Orang Minang tuh orang Minang tidak baradai itu tidak sembayang. Sebab ada eko tadi yang dari orang Wis sampai itu jangan kibat deh. Ikona mengarjokan perintah Sarak. Itu awak yang mengarjokan. Maka orang yang tak sholat adalah orang tak baradai. Itu dah cek orang tak baradai. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Iko pesan bayi beko di rumah ataupun di masa jabardong ataupun nanti kamawak pai nan sembahyang wajib tanpa terkecuali, tak boleh ditinggalkan. Jadi berbuah mana muncul guru muncul orang kaya mengecil sembayang itu kanak-kanak. Sebab itu yang bentuk awak tu. Awak cari mesti belum tahu awak pemakan lain. Dapat nak penghargaan tinggi, dapat sertifikat, dapat piala, lu tahu bentuk awak ni. Namo kalangi, tapi sembayang kau nak menolong awak.
Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Sepohon kayu daun rimbun. Itu kecil orang bahasa Nandong. Lebat buahnya serta bunganya 1000 tahun kan? Walaupun 1000 tahun tak sembahyang, dah do gunung waduh. Walaupun umur awak 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, tak sembahyang tak do gunung waduh. Tidak do gunung awak do. Maka jangan berhenti sembahyang. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jadi sholat tu boleh awak laki-laki. Laki-laki lagi sembahyang mai. Jangan rajin-rajin mana sekali seminggu menjadi baik. Kalau ada salah jangka, nyampang tak kirah dia tak kirai, ataupun sorong dia lompatan, gawa jo gewa itu pasuo, tampan tarati banyak kurang. Jo salam gawa kami dakui, jo simpuh gewa kami dalam, salam takzim dipohonkan, maaf diminta banyak-banyak. Maka bakat orang laki lah bak bunyi pantun, apalah bunyi pantunnya. Orang Padang memunta panang, dipunta-punta dilipik lalu dipatigo. Jika direntang nama panjang, elok dikumpan hanya singkik sakiro kapal gunung. Mana kapal gunung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.